Spotlight. Boleh, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Oke, jadi kita akan sama-sama membahas tentang microeconomics. Cukup challenging juga ya kalau saya diminta untuk ngajarin ini tiap tahun. Ngajarin microeconomics, hampir materi yang biasanya disampaikan dalam satu semester atau bahkan lebih dari satu semester, 1,5 semester udah dalam 3 jam. Jadi tentu saya meminta juga bantuan ya teman-teman, karena langsung selama 3 jam ngajarin tidak mungkin bisa langsung paham. Jadi saya akan coba bermanuver ya untuk membahas ini. Oke. Mungkin kita mulai dari dari pasar, ya, dari pasar. Jadi pasar itu adalah tempat, atau bukan tempat dalam arti bukan lokasi secara fisik, tapi suatu institusi. Bisa lokasi fisik juga bisa enggak juga. Jadi kan sekarang kan pasar bisa di pasar Tanah Abang, bisa di pasar digital. Cuman yang jelas pasar itu adalah institusi di mana atau sistem atau di mana kita menentukan berapa barang atau jasa yang terjual, kuantitasnya, jumlahnya, besar kecilnya, diperjualbelikan, gitu ya, dan pada harga berapa, yaitu pasar. Ya. Nah, untuk memahami bagaimana pasar bekerja, itu ekonomis itu membuat sebuah tools ya, yang disebut dengan diagram atau diagram pasar. Jadi diagram pasar itu basically ini sebenarnya ditulis oleh di pertama kali dikemukakan oleh Bapak mikroekonomi. Bapak ilmu ekonomi mikro itu namanya Alfred Marshall. Ini pertama kali digambar oleh orang ini. Ya, Bapak ilmu ekonomi mikro, Alfred Marshall. Nah, jadi secara sederhana beliau menggambarkan pasar itu dalam sebuah diagram seperti ini, di mana sumbu horizontalnya itu mengukur berapa jumlah barang atau jasa yang diproduksi besar kecilnya, kemudian ini mengukur berapa harganya dalam nilai rupiah atau nominal. Gitu. Jadi kita bisa cari, misalkan di titik ini itu ini disebut, bisa tandain PE, itu adalah titik di mana si harga dan kuantitas barang yang terjadi itu. Jadi perubahan titik itu menunjukkan perubahan yang terjadi di pasar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana si titik itu ketemunya? Bagaimana? Nah, ini dibuatlah sebuah diagram. Ya. Ternyata ini adalah kita sebuah pertemuan antara dua force. Ya. Dua force, di mana yang ini disebut dengan demand curve. Ya. Yang ini supply curve. Supply. Ya. Oke. Curve dan supply curve. Nah, apa kurva ini menggambarkan apa? Kurva ini menggambarkan hubungan. Pertama mungkin yang demand dulu. Jadi demand ini menghubungkan atau mengkaitkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jadi misalkan
Ini hubungannya negatif. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan law of demand. Dalam teori, ya, dalam konsep atau dalam teori, kalau sesuatu itu sudah namanya udah law, gitu ya, itu berarti bukan teori lagi, bukan hipotesis lagi. Nah, biasanya itu udah empirically confirmed dan sesuatu yang umum terjadi gitu. Ini law of demand. Jadi law of demand itu bilang bahwa kalau harga itu naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Terus di sini ada istilah ceteris paribus. Ceteris paribus itu nanti saya jelasin adalah kalau faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga itu tidak berubah. Ceteris paribus ya. Nanti apa faktor-faktor lain itu apa aja yang mempengaruhi harga nanti saya jelasin. Tapi yang jelas law of demand itu dia bilang begitu. Jadi kalau harga naik, kuantitas sendiri turun. Nanti kita akan coba lebih memahami lagi mengapa law of demand itu terjadi. Nah, tapi secara intuitif mungkin saya bisa jelasin secara sederhana aja kan, yang penting kan sederhana. Karena ini adalah yang berlaku itu jadi kayak hukum kelangkaan gitu. Jadi kalau barang itu yang mintanya bisa dua hal gitu. Jadi ada dua force ya yang membuat terjadinya law ini. Saya akan jelasin secara intuitif, secara naratif dulu, nanti saya jelasin secara lebih teoritis. Cuman kenapa hukum ini terjadi? Ada dua force yang membuat ini terjadi. Yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan substitution effect. Ada yang disebut dengan income effect atau real income effect. Nah, substitution effect itu adalah ketika harga itu turun atau naik, gitu ya. Ketika harga itu naik, maka tiba-tiba orang merasa bahwa kan ceteris paribus kan faktor-faktor yang lain tidak berubah. Maka orang merasa bahwa barang yang selain yang harganya naik itu tiba-tiba jadi lebih murah secara relatif. Itu substitution effect. Oke. Barang substitusinya itu jadi turun. Jadi orang kemudian switching ke barang penggantinya. Nah, sehingga permintaannya turun. Itu yang disebut substitution effect. Jadi barang lain, jadi dia melihat barang lain kok lebih murah karena barang ini naik gitu. Jadi kenapa kalau tukang ojek itu naikin harga, pelanggannya berkurang? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena tiba-tiba orang yang biasa naik ojek melihat kok beca jadi lebih murah, gitu loh. Itu penyebabnya law of demand. Itu satu ya. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan real income effect. Real income effect itu adalah suatu kondisi di mana tiba-tiba karena harga barang itu mahal, ya kan? Maka dia tiba-tiba merasa jadi lebih miskin. Secara real, daya belinya berkurang. Ini merasa lebih miskin. Ketika dia merasa lebih miskin, maka dia cenderung untuk mengurangi konsumsi. Bukan karena dampak ingin mengkonsumsi barang lain, tapi karena merasa miskin aja. Dia barang miskin. Dan efeknya itu bukan hanya ke barang itu, tapi ke barang yang lain. Jadi saya kok jadi merasa miskin gitu loh. Karena bagaimanapun juga kan saya tetap harus kapan-kapan tetap harus ojek juga gitu loh. Tidak tergantung, tidak harus kemudian benar-benar tidak naik ojek, tapi ada kalanya saya harus naik ojek, dan ketika saya merasa harus naik ojek, maka saya merasa lebih miskin dari biasa. Karena merasa lebih miskin, maka dia mengurangi income. Oke. Nah, karena permintaan suatu barang itu bisa saja berubah, berkurang atau bertambah karena perubahan income kita tanpa adanya perubahan harga gitu loh. Ya. Nah, itu. Nah, ini yang disebut dengan income effect. Jadi ini ceritanya. Nah, ini yang membuat adanya respon negatif antara harga dengan kuantiti yang diminta, gitu loh. Dan yang
yang mungkin juga konsep yang penting untuk dibahas itu adalah seberapa responsif, ya, seberapa responsif ini. Nah ini seberapa responsif. Jadi kalau saya naik 1%, berapa ini turunnya? Berapa ini turunnya? Nah ini disebut dengan elastisitas permintaan. Jadi price elasticity of demand. Ini saya ajarin konsep-konsepnya dulu ya. Price elasticity of demand. Jadi price elasticity of demand itu seberapa responsif si permintaan itu berkurang atau bertambah akibat dari kenaikan harga tersebut. Seberapa responsif dia. Itu elasticity. Nah, price elasticity of demand. Nah, biasanya ada istilahnya. Price elasticity itu ada kalau nilainya misalkan pasti negatif ya, ini nilai absolutnya. Kalau dia inelastis itu biasanya angkanya kurang dari 1. Kalau dia elastis biasanya angkanya lebih dari 1. Biasanya barang-barang yang ini itu adalah barang-barang kebutuhan pokok, necessities. Ini biasanya bahan-bahan barang-barang yang non necessities atau luxuries misalkan. Gitu. Itu konsep elasticity. Oke. Nah, itu sisi demand-nya. Ini saya dari general dulu, ya, spesifik. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan yang satunya lagi? Yaitu supply. Nah, supply curve itu menunjukkan hubungan positif antara saya hapus ya. Oke, jadi ini supply ya, ini. Nah, ini menunjukkan hubungan yang positif antara harga dan quantity yang diingin supply. Ini bukan konsumen, ini produsen. Hubungannya positif. Karena kalau harga itu naik, maka barang yang ingin ditawarkan itu akan bertambah. Kenapa? Karena kalau harga naik, maka ada kecenderungan bahwa perusahaan akan mendapat profit yang lebih tinggi. Ketika dia perusahaan mendapat profit yang lebih tinggi, maka tentu dia ingin profit sebanyak-banyaknya kan, maka dia akan menambah produksi. Gitu. Ya. Jadi itu hubungannya. Jadi hubungannya itu seperti itu kira-kira. Jadi kalau harga naik, maka dia akan nambah. Kenapa? Karena dia ingin memaksimalkan profit. Kenapa memaksimalkan profit? Sebagai implikasinya, maka dia akan menambah. Nah, itu mungkin nggak ada namanya law of supply, tapi nanti hubungannya seperti itulah kira-kira ya. Nah, yang terjadi di pasar itu tentunya adalah titik temu itu, gitu. Titik temu itu. Dan ini kalau kita datang ke pasar, kemudian kita bertanya kepada orang yang ada di situ, Wah, berapa harga bawang sekarang? 10.000. Berapa total transaksi yang terjadi di pasar ini? Sekian ton, gitu ya. Nah, angka yang kita dapat dari pertanyaan seperti itu ke data itu adalah angka equilibrium. Jadi angka titik ini. Ya, dan itu tidak secara otomatis terjadi, gitu loh. Tapi walaupun angka yang keluar itu angka yang kita lihat dari data itu menunjukkan bahwa itu adalah harga dan kuantitas equilibrium. Nah, cuman itu sebenarnya ada prosesnya sampai ke sana itu. Ya. Jadi prosesnya itu adalah adjustment tadi. Jadi kalau misalkan entah kenapa for some reason misalkan harganya di sini misalkan. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau harganya di sini ini tinggi. Sehingga si perusahaan itu ini mensuplainya itu sebesar segini. Kalau dia mau memaksimalkan profit, kalau enggak dia tidak mendapat maksimum profit. Gitu.
Tetapi di sisi lain, ya, konsumen itu hanya mau meminta segini kan karena mahal. Jadi dalam kondisi seperti ini, itu tidak ada equilibrium. Karena apa yang dimaui oleh produsen berbeda dengan apa yang dimaui oleh konsumen. Nah, selisih ini itu disebut dengan surplus, ya, atau excess supply. Nah, ini biasanya itu tidak terjadi secara permanen, ya, karena kan apa namanya, akan terjadi proses adjustment, gitu loh. Kan tidak terjadi transaksi. Kenapa? Karena yang dibeli oleh konsumen hanya ini. Nah, kalau dibeli konsumen hanya ini, ya berarti apa istilahnya, si produsen itu dia harus menyesuaikan atau adjust, gitu ya. Jadi dia adjust, maka lama-lama itu akan menjadi ke equilibrium-nya. Gitu. Nah, demikian juga kalau yang terjadi itu ini. Kalau ini yang terjadi sebaliknya, ini yang disebut dengan shortage. Jadi si apa yang diminta oleh konsumen itu jauh lebih banyak daripada apa yang ingin disuplai oleh produsen. Ini shortage atau excess demand. Dan sama, ini juga tidak akan terjadi sendirinya. Ini akan membuat harga itu naik. Karena ada shortage kan, kelangkaan barang kan. Nanti yang minta banyak lagi, oh harganya naikin. Jadi ada apa istilahnya, bargaining, baik secara implisit maupun eksplisit terjadi bargaining dalam ini. Nah, tools ini penting dalam berbagai hal yang kita observasi, terutama dalam konteks problem-problem yang mungkin kekinian. Itu gambar yang sederhana tapi penting. Cuman untuk memahami itu, kita perlu tahu sekarang dari mana gambar ini berasal. Nah, ini kita perlu untuk memahami, untuk mengetahui dari mana. Nah, ini akan saya coba untuk di deeper sekarang. Dari mana gambar-gambar ini berasalnya, gitu. It takes a semester to do that, tapi I will try my best to do it in 1 hour or something. Gitu. Oke. Nah, mungkin saya tahu bahwa the background teman-teman di sini bermacam-macam. Ada yang sebagian besar mungkin kayaknya non ekonomi ya. Cuman itu bukan menutup kemungkinan bahwa teman-teman juga bisa memahami sedikit tentang quantitative analysis. Karena ini kan banyaknya kuantitatif, tapi tidak akan susah-susah amat ya. Mungkin kita bisa sama-sama. Yang jelas saya akan menggunakan matematika baik dalam bentuk graphs maupun dalam bentuk persamaan, ya, numerik, gitu, untuk mengilustrasikan, ya, not necessarily tidak menurunkan, ya, karena waktunya kurang. Jadi yang menjadi dasar dari permintaan, kita ke permintaan dulu ya, baru ke penanaman. Itu adalah consumer theory. Consumer theory. Nah, dalam consumer theory ini, itu kita mengasumsikan bahwa konsumen itu mengkonsumsi barang dengan tujuan untuk meningkatkan kebahagiaannya, kepuasaannya. Jadi ada sebuah variabel yang disebut dengan utility. Jadi utility, ini istilahnya gitu. Utility kita kasih nickname aja utility itu ya. Kita kasih nickname namanya U. Nah, itu utility itu U. Nah, si utility itu ada tingkat kepuasan konsumen. Kita kira-kira seperti itu ya. Nah, ini fungsi
Ya, fungsi. Nah, ini kalau saya tulis U dalam kurung, itu berarti yang di dalam kurung itu namanya argumen dari fungsi. Jadi apa yang mempengaruhi U gitu loh. Ya, apa yang mempengaruhi U gitu. Ya. Nah, yang mempengaruhi U itu adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi katakanlah kita punya dua barang ya. Barangnya misalkan barang Q misalkan dan barang Z gitu ya. Barang Q dan barang Z. Nah, ini dua barang yang berbeda gitu ya. Nah, ini supaya lebih gampang mengilustrasikannya gitu ya. Sebentar ini supaya lebih gampang mengilustrasikannya, saya akan coba mengeksplisitkan bentuk persamaannya ya supaya ketahuan gitu loh, bahwa hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, bentuknya kira-kira mungkin seperti ini. Jadi katakanlah ini contoh, saya bikin contoh. Ini katakanlah nah ini bentuknya seperti itu. Cuman Q pangkat alfa kali Z pangkat 1 min alfa. Cuman alfa dan 1 min alfanya itu harus didefinisikan. Jadi berapa gitu ya. Saya kasih alfanya misalkan 0,6. Oke. Jadi persamaan ini bilang utility itu sama dengan Q jumlah konsumsi barang Q dipangkat 0,6 dikali Z itu jumlah konsumsi barang Z dipangkatin 0,4 gitu. Ya. Kenapa hubungannya seperti ini? Nanti saya jelaskan. Karena hubungan seperti ini adalah tipikal dari sebuah fungsi utility. Ya. Karena dengan persamaan yang seperti ini kita tahu bahwa yang harus seperti apa hubungan itu. Yang pertama bahwa hubungan antara Q dan U itu harus positif. Ya. Artinya kalau Q-nya naik ya U-nya harus naik. Jadi kalau misalkan kita masukin U-nya 10 dengan Z-nya 10, maka kita tahu utility-nya kan 10. Kalau kamu bingung, ini saya ganti angkanya. 8. Ya. Jadi kalau misalkan Q-nya 10, kemudian si Z-nya 8, maka kalau kita hitung, itu si utility-nya itu 9,146. Tapi kalau misalkan saya naikin Q-nya misalkan jadi 11, kemudian Z-nya saya 8, hubungan tersebut harus bilang bahwa utility naik. Ya, karena hubungan seperti itu. Dan dia naik jadi 9,648. Kenapa dia naik? Ya karena Q-nya naik dipangkatin alfa yang positif gitu loh. Ya, demikian juga kalau kita naikin Z-nya akan naik. Jadi yang pertama itu adalah bahwa harus ada hubungan positif antara jumlah barang dan utility. Itu syarat pertama dari sebuah utility, fungsi utility gitu loh. Nah, cuman syarat yang kedua ini yang lebih penting. Syarat yang kedua itu adalah apa yang disebut dengan diminishing marginal utility. Gitu. Apa itu diminishing marginal utility? Diminishing marginal utility itu gini. Kalau misalkan saya punya U dengan 10 Q, 10 Z, ya, sehingga U-nya 10, ya. Kemudian saya punya situasi di mana 100, ya. Nah, kalau kemudian saya tambah U-nya jadi 1, jadi 11, 10, ya. Maka selisihnya ini 10 aja ya, 10 juga supaya enggak, oke. Maka selisihnya itu adalah selisihnya 0,589 kan? Enggak. Nah, kalau misalkan saya tambah si ini 1 juga, kerokannya jadi 101 gitu ya.
Ini selisihnya itu 0,238. Ya. Kondisi yang kiri dan yang kanan sama, nambah 1 dong. X-nya, Q-nya nambah 1. Cuman kalau di kondisi yang kiri dengan menambah 1 Q itu dia bertambah kepuasannya 0,58, tapi dalam kondisi 2 itu nambahnya hanya 0,238 padahal yang bertambahnya sama 1. Nah, ini yang disebut diminishing marginal utility. Syaratnya harus seperti itu, makanya persamaannya seperti ini contohnya. Ini diminishing marginal utility. Jadi kalau digambar misalkan digambar dalam kondisi ini, misalkan saya ingin menggambar Q-nya antara 0 dan 100 misalkan. Kemudian saya gambar ini Q, ya, kemudian ini U, fungsi dari Q dan Z-nya 10. Oops, sorry, dibalik. Ini Q. Nah, oke. Nah, itu gambarnya seperti ini. Jadi semakin tinggi, semakin banyak Q yang kita konsumsi, semakin tinggi utility-nya, tetapi semakin lama tambahannya itu semakin lama semakin kecil. Jadi kurvanya itu cembung, itu concave. Ini disebut dengan marginal diminishing utility. Jadi fungsi utility itu harus seperti ini. Oke. Nah, lalu dari sini kita juga ingin menunjukkan interaksi antara dua barang. Kalau barangnya dua, gambarnya seperti apa? Nah, untuk ini kita mendefine sebuah kurva yang disebut dengan kurva indifference. Nanti saya jelasin. Jadi kalau saya punya fungsi utility yang seperti tadi, gitu, ya, itu saya bisa menggambar, gitu ya. Saya bisa misalnya gini, ini sedikit manipulasi matematika ya supaya teman-teman ini saya bisa tulis seperti ini, kan? Gitu ya. Lalu gitu. Nah, ini oke. Nah, ini persamaan apa gitu ya? Ini persamaan apa sih gitu ya? Nah, ini persamaan yang bisa menghubungkan antara Q dan Z gitu loh. Jadi tetapi utility-nya bisa tidak usah bisa bervariasi. Jadi saya bisa gambar misalkan ya, saya bisa gambar di mana ini Z gitu ya. Ini Q. Gitu. Ini Z, ini Q. Dengan gambar ini. Tentu kan kalau misalkan kita mau menggambar sebuah hubungan antara ini kan hanya 2 dimensi, ya, dimensinya Q dan Z saja kan, enggak sih? Kan nggak mungkin ada U di sini, gitu loh. Nah, sehingga kalau saya membuat ini jadi 2 dimensi, maka U-nya saya anggap saya masukin angka tertentu gitu sini. Nah, itu artinya utility-nya konstan. Oke, nanti gambarnya seperti ini. Gitu. Oke, nah ini berarti ini adalah U-nya tertentu, katakanlah U-nya 10 gitu. Kemudian ini nanti itu adalah kalau U-nya 20. Ini kalau U-nya 5. Nah, ini disebut dengan indifference curve, kurva indifference.
indifference curve, ya, kurva indifference. Jadi kurva yang menghubungkan kombinasi barang Q dan barang Z yang utility-nya sama, 10. Gitu. Kalau dia ada di kurva tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ya, jadi saya tulis persamaan tadi ya. Nah, persamaan tadi itu kan Z, ini Z fungsi dari Q dan U. Itu U per Q pangkat alfa dipangkatin 1/1 min alfa. Ya. Jadi sekarang saya bisa menggambar atau memplot hubungan antara Q dan Z. Q dengan U tertentu, katakan U10 misalkan. Nah, ini saya maksimumin 100 aja. Ini juga. Oke. Gitu. Jadi ini menghubungkan. Nah, kalau jadi maksud saya itu begini. Jadi kalau misalkan atau ini saya bikin gambar satu lagi, kalau utility-nya lebih tinggi gitu ya. 40. Tidak di situ hubungannya ya. Kalau utility-nya lebih tinggi lagi misalkan lebih antara 10 40 misalkan ya. 25 misalkan. Ya. Dia gambarnya di situ. Jadi kurva-kurva ini menghubungkan hubungan antara I dan Z di mana utility-nya sama. Untuk yang merah ini misalkan semua titik-titik ini itu utility-nya sama. Gitu. 40 gitu. Ya. Jadi kalau Anda nggak percaya misalkan saya masukin ke sini Z. Kalau Q-nya 40, kemudian apa namanya? Utility-nya 40 yang merah ya. Berarti Z-nya itu 40 juga. Aduh, jangan. Boleh. Q-nya itu 50 ya. Misalkan saya mau Q-nya 50, misalkan Q-nya 50. Kemudian di utility 40, ya berarti garis yang merah ya. Itu maka Z-nya 28,622. Jadi maksudnya gini, kalau saya kasih angka ini 50 kan di sini. Nah, maka di sini sorry ini 40, maka di sini itu harus sekitar 28,62 kalau Q-nya 50. Gitu kira-kira seperti itu. Angkanya benar enggak ya? Ya, kira-kira seperti itulah ya. Oke ya. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, maka apa yang diinginkan konsumen itu dia ingin mencapai utility setinggi-tingginya. Jadi dia ingin setinggi-tingginya. Jadi konsumen itu ingin capai utility yang setinggi-tingginya. Di sini bahkan di sini. Nah, itu yang diinginkan konsumen. Nah, sekarang problemnya adalah berapa, pertanyaannya ya, bagaimana konsumen itu ingin mencapai itu? Tentu
ada kendala gitu ya. Jadi artinya ya untuk mendapatkan barang tersebut, kalau dia tidak punya kemampuan yang terbatas, ya dia akan ambil solusinya yang tak terhingga. Kan hubungannya seperti ini. Kalau kita lihat ya. Karena hubungannya seperti ini. Kalau ingin mencapai utility yang setinggi-tingginya ya sebanyak-banyaknya aja barang. Cuman kan yang jadi masalah, konsumen kan tidak bisa membeli, tidak bisa memperoleh barang yang setinggi mungkin gitu ya. Sehingga dia harus harus membelinya gitu ya. Kalau ekonomi harus membelinya. Nah, ketika dia membeli, maka ada dua faktor yang membuat dia terconstrain gitu ya. Yang jelas, seberapa banyak yang bisa dia beli barang itu tergantung dari uang yang dia punya. Itu income. Katakanlah Y. Income. Oke. Dan juga satu hal lagi, yaitu harganya kan. Kalau income-nya tinggi, harga barangnya tinggi, bisa juga. Di sini ada dua harga, ada harga I, ada harga barang Z. Ya. Dan kendalanya adalah bahwa apa yang dibeli itu berarti PQ kali Q, itu berarti total pembelian. Harga barangnya dikali jumlah barangnya, ditambah dengan itu setidaknya itu harus sama dengan income dia. Itu kendalanya. Sehingga ini membatasi dia untuk ngambil indifference curve yang setinggi-tingginya. Nah, ini yang disebut dengan budget constraint. Nah, ini disebut dengan budget constraint. Ya. Ini tadi saya berhenti jam berapa ya di sesi pertama ya? 9.30 ya? Betul, Prof. Ya, betul, Pak. Oke. Ya, budget constraint. Nah, budget constraint ini bisa digambar. Nah, si budget constraint bisa digambar di mana ini adalah kalau dia beli semuanya untuk Q, ini kalau dia beli semuanya untuk Z. Gitu. Dan ini adalah garisnya. Jadi anywhere di titik ini, berapapun kombinasinya, itu pasti uang ini habis. Gitu. Habis uang itu. Oke, sehingga sekarang yang menjadi visible consumption basket dari si konsumen, gitu ya, dengan uang yang dipunyai ini, itu sekarang hanya di garis ini. Jadi dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, uangnya habis tuh. Tapi kondisi yang berbeda, ya kan? Kalau di sini berarti dia belinya banyak barang Q, sedikit barang Z. Kalau di sini dia sedikit banyak barang Z dan sedikit banyak Q. Cuman yang jelas di sini nggak mungkin, gitu loh. Padahal ini utility-nya tinggi, gitu loh. Dibanding ini misalkan. Oke. Nah, jadi sekarang yang dimaui konsumen apa? Yang dimaui konsumen adalah yang paling bisa dicapai oleh si budgetnya. Nah, berarti ya hanya ada satu titik, yaitu titik ini. Jadi satu titik yaitu titik itu. Nah, sekarang pertanyaannya emang kenapa sih konsumen mau ke sini gitu? Ya karena dia ingin mencapai utility yang setinggi-tingginya. Nah, kalau misalkan dia di sini uangnya tetap habis. Tapi dia ngelihat tuh ada utility lebih tinggi yang dia bisa capai kalau dia misalkan merubah pola konsumsi. Jadi dia menambah konsumsi barang I, mengurangi konsumsi barang Z, maka dia bisa mencapai utility yang ini. Demikian juga di sini. Nah, di titik ini ya, itu ada satu features secara matematik ya, di mana kita ngelihat dia itu istilahnya tuh bersinggungan si
siapa namanya si dua kurva ini, kurva budget line dan kurva Sino-Wilson bersinggungan. Bersinggungan itu berarti kalau dalam bahasa Halus itu adalah slope-nya sama. Jadi at E slope dari IC influence curve dan budget constraint itu sama. Slope itu kemiringan gradiennya dalam gradien. Nah, gradien dari dua kurva ini ada namanya. Ya, gradien dari indifference curve itu namanya marginal rate of substitution. Ya, gradien dari budget constraint itu namanya ya relative price saja. Yaitu PI per PZ. Nah, ini MRPS itu slope dari indifference curve. Berapa? Nah, ini slope-nya sama. Jadi, dalam kondisi optimum, maka yang terjadi adalah si marginal rate of substitution itu sama dengan price ratio. Ini yang disebut dengan kondisi optimum. Nah, marginal rate of substitution itu bagaimana sih menginterpretasikannya? Untuk menginterpretasikannya adalah jadi berapa misalkan dari sini, misalkan ini saya interpretasikan ya. Untuk menginterpretasikan suatu konsep dalam ekonomi itu supaya kita paham itu kita harus bisa mengartikulasikannya dengan contoh angka. Kalau misalkan di sini slope-nya itu 2,2 slope-nya ya. Itu MRS-nya 2,2 itu artinya di titik ini si konsumen itu rela to let go 2,2 unit Z gitu loh. Untuk menambah 1 unit Q tetapi utility-nya tidak berubah. Gitu loh bunyinya. Ya. Dan kalau kita lihat semakin dia ke sini itu semakin kecil. Masuk akal karena kalau di sini barang Q itu berlimpah. Ya. Kalau di sini barang Q berlimpah berarti barang Z relatifnya tidak begitu ya berdaya guna ya. Kalau di sini sebaliknya. Sehingga kalau di sini kan kecil artinya saya harga Q itu menjadi rendah. Saya rela untuk let go hanya sedikit barang Q untuk menambah 1 unit barang. Z, maaf ya. Saya di sini itu rela untuk let go 2,2 unit barang Z untuk menambah 1 unit Q. Di sini katakanlah 1,2. Saya rela untuk let go 1,2 unit barang Z. Barang Q. Jadi di sini barang Q berlimpah sehingga harganya murah. Harganya dalam unit apa? Dalam unit barang Z. Itu marginal rate of substitution. Gitu. Ya. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang tidak optimum. Kenapa tidak optimum? Karena MRS-nya lebih tinggi daripada price ratio. Ya. Jadi nilai barang Q di mata dia itu tinggi sekali. Ya, betul, nilai Q barang Q tinggi sekali dan rasio pertukarannya itu lebih tinggi bahkan daripada kalau dia bisa beli di pasar. Kalau dia bisa dibeli pasar itu dengan harga. Sehingga ya udah saya beli aja gitu di pasar. Saya beli di pasar, maka buat saya perlu Q nih. Karena Q saya sedikit. Q saya buat saya tinggi gitu loh. Untuk let go barang Q itu saya untuk dapat 1 barang Q saya harus let go katakanlah 4 unit barang Z. Tetapi relatif price ratio-nya rendah. Jadi katakanlah harganya itu cuma 2, MRS-nya 4 gitu. Jadi di pasar bisa kita ambil dengan. Jadi artinya kalau saya saya melet go ke pasar barang Q itu saya cuma perlu membayar 2 unit Z kan? Ya enggak? Tetapi buat saya sebenarnya nilainya itu 4 unit gitu. Makanya dia akan melakukan penyesuaian sampai ke titik E. Gitu. Ya, sekali lagi ya. Kalau ada di titik ini ya, itu artinya MRS-nya itu tinggi, slope-nya itu tajam, tetapi relatif price-nya itu rendah. Ya, relatif lebih rendah. Sehingga apa? Sehingga buat dia untuk menambah 1 unit itu dia bisa menukar ke pasar ya,
satu unit barang Qi itu dengan apa? Hanya dengan let go 2. Ya saya let go 2 aja gitu ya, misalkan. Unit Z ke pasar kan, ya nggak saya jual ke pasar. Intinya gitu kira-kira ya. Lalu, tetapi buat saya nilainya itu 4 gitu. Nah sehingga apa? Sehingga dia belum optimum gitu. Sehingga dia akan melakukan penyesuaian terus-menerus sampai saya menang. Jadi itu kira-kira yang jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya ingin menggambar satu hal yang berbeda. Di yang atas itu adalah gambar utility. Yang di bawah itu sumbu horizontalnya sama. Ini key, ini juga key. Oke. Tetapi untuk vertical axis yang gambar di bawah saya nggak akan Z. Saya tulis PQ. Ya. PQ. Ini harga barang Q. Oke. Nah, Anda tahu ini si kurva ini mewakili budget constraint, ya. Budget constraint bunyinya Y sama dengan PQ. PQ-nya saya kasih nama 0 dulu ya, supaya ini satu harga tertentu. Jadi PQ kali Q ditambah PZ kali Z. Ini budget constraint-nya. Ya. Oke. Nah, jadi slope dari ini, slope dari budget constraint ini adalah PQ0 per PZ. Ya. Itu slope-nya. Ya, slope-nya, kemiringannya. Nah, kemudian saya gambarkan di sini PQ0 itu katakanlah yang ini. Gitu ya. Jadi saya garis ke sini. Nah, ini titik equilibrium awalnya di sini. Nah, ini saya namain Q0. Ya. Q0. Oke. Nah, sekarang saya akan merubah PQ. Saya akan merubah PQ. Menaikinnya, meningkatkannya. Jadi, saya ingin PQ naik menjadi, ini saya hapus. Jadi PQ 1 lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Yang jelas, kalau kita tahu kan titik ini itu adalah Z, kok Z sih? Y per PQ0 kan? Berapa jumlah Z yang kita bisa beli? Nah, kalau PQ-nya naik jadi PQ1, tentunya jumlah barang yang bisa dibeli jadi lebih sedikit dong dengan income yang sama. Berarti dia pasti titiknya bergeser ke sini. Titik ini. Nah, sehingga kita punya budget line yang baru. Nah, ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kita punya budget yang baru, ini konsumen jadi daya belinya berkurang. Kemampuan belinya berkurang. Jadi titik ini itu udah beyond their budget visibility. Oke. Beyond their budget facility, saya tidak bisa. Tapi harus merubahnya gitu. Dia harus merubahnya. Katakanlah dia berubah ke sini. Nah, itu misalkan ya. Maka ini titik yang
Dia dapat Q1. Dan sinilah kan law of demand terjadi kan. Ketika harga itu naik, maka kontraksi akan berkurang. Gitu. Dan kalau kita tarik garis ke sini, maka kita bisa punya dua titik. Titik pertama itu adalah titik ini, titik kedua adalah titik ini. Dan antara titik S1 dan M0 itu kita bisa hubungkan. Nah, ini yang disebut dengan demand curve. Jadi kurva permintaan yang tadi saya jelaskan di pasar itu awal mulanya dari sini. Oke. Demand curve. Oke. Nah, jadi atau istilahnya ya, istilah yang supaya lebih spesifik, ini adalah Marshallian demand curve. Kenapa harus ditulis Marshallian? Saya jelaskan. Marshallian demand curve. Oke. Nah, dari gambar ini pun kita itu bisa menjelaskan juga dua force yang saya tadi jelasin di awal. Dua force itu, yaitu dua force di mana apa yang membuat yang menjadi force terjadinya law of demand. Karena dua hal ya. Tadi ada substitution effect sama real income effect. Ya. Nah, dari sini kita bisa menunjukkan ketika kita bisa istilahnya mendekompos basically ya, mendekompos ini. Sekarang asalnya di titik E0 itu kalau kita tarik sebuah garis lurus yang paralel dengan harga yang baru, enggak cari warna yang sama, ungu aja atau warna merah ya supaya itu adalah warna merah. Nah, garis yang warna merah ini itu adalah garis yang slope-nya sama dengan garis yang ini oranye ini itu adalah garis yang paralel atau sejajar dengan garis warna merah. Itu artinya apa? Artinya relative price ratio yang baru. Oke. Nah, ini katakanlah titik ini, ini apa ya? EH aja. Itu adalah istilahnya itu substitution effect. Karena dia pergerakan dari titik E0 ke titik EH itu ada di dalam kurva indifference curve yang sama gitu. Berarti ini disebut dengan dalam ekonomi mikro disebut pure substitution effect. Ya, pure substitution effect. Nah, jadi pergerakan dari E0 ke EH itu adalah pure substitution effect. Nah, ini kalau kita tarik garis ke sini, kita namai ini QH. Di sini QH. Gitu. Ya. Nah, ini bisa juga diwakili dengan gambar di bawah. Jadi, ini maaf kalau agak tebal gitu. Tapi kalau titik ini ya, ini titiknya ya. Oke, ini saya bisa. Nah. Oke. Nah, ini juga kurva permintaan. Tapi kurva permintaan namanya Hicksian demand. Ya. Jadi, apa itu Hicksian demand? Hicksian demand itu adalah kurva yang menghubungkan apa yang terjadi dengan permintaan barang kalau harganya berubah, tetapi utility-nya tidak berubah. Itu Hicksian demand. Sementara Marshallian demand tidak mengontrol itu. Nah, selebihnya, jadi ketika dia harganya naik, maka seolah-olah ada penurunan real income di sini. Nah, ini yang disebut dengan income effect. Jadi jarak dari sini ke sini itu disebut saya namain ini SE, ya. Dari sini ke sini itu IE. SE itu adalah substitution effect,
IE itu adalah income effect, gitu. Real income effect. Ya, real income effect. Nah, ini yang mendasari tadi di awal saya jelasin law of demand. Ya. Jadi hubungan mungkin itu sudah masuk ke sudah lengkap lah apa yang ingin saya coba jelasin. Jadi intinya mungkin part dari lecture ini adalah saya ingin tahu apa yang mendasari law of demand itu. Jadi kenapa kurva itu bentuknya seperti itu? Kurva itu bentuknya seperti itu. Nah, itu law of demand itu terjadi karena dua force. Kesimpulannya ya. Force yang pertama itu substitution effect, force yang kedua adalah real income effect. Jadi kalau cuman tentu kita harus bisa menjelaskannya dengan baik cara memahaminya. Jadi kalau kita ingin menjelaskan ke tukang ojek, ini bagaimana ya? Kita bisa menjelaskan ke tukang ojek, Pak ojek gitu ya. Kalau Bapak ojek itu menaikkan tarif, maka jumlah pelanggan Bapak akan berkurang. Oke. Nah, kalau saya tuh sering sih di UTS selalu buat pertanyaan seperti itu. Jelaskan ke si tukang ojek. Kenapa kalau harga barang kalau dia menaikkan tarif, kok pelanggannya akan berkurang? Tolong pelanggan ke tukang ojek. Kalau tukang ojek ditanya, ya dia mungkin akan jawab, ya memang begitu, Pak. Nah, cuman kita itu bisa menjelaskannya secara teoritis. Buat apa sih jelasin teoritis? Dengan menjelaskan teoritis kita mempunyai model. Model itu bisa membantu kita nanti apa? Untuk mempredik what's going to happen. Nah, jadi cara menjelaskannya ke tukang ojek tentu tidak usah menggunakan kurva ini. Anda aja yang tahu kurva ini. Cuman kita harus bisa menarasikannya dalam bentuk yang bisa dipahami dia. Jadi kalau saya kan jelasin kayak seperti ini. Pak tukang ojek, kalau Bapak menaikkan tarif, gitu ya, maka orang yang biasanya naik ojek tuh si Bapak itu, terus bagian itu akan naik beca. Nah, itu substitution effect. Itu satu, tapi belum lengkap. Nah, yang kedua, Pak, kalau Bapak naikin tarif, ini orang-orang yang tidak bisa naik beca karena tidak ada trayek beca ke rumahnya. Maka dia jadi merasa miskin, Pak. Sehingga apa? Sehingga dia sebisa mungkin akan menghindari naik ojek. Mungkin jalan dulu gitu. Baru naik ojek. Dia merasa miskin, saya nggak punya uang. That's how you explain. It's very simple, right? Jadi kalau mahasiswa menjelaskan seperti itu, di UTS-nya saya kasih nilai 100. Kalau dia pakai kurva, saya nggak kasih nilai. Masa tukang ojek dikasih kurva kayak gini? Ya. Tapi kita perlu memahami tadinya seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya terusin? Bisa ngikutin? Silakan. Saya tertarik juga dengan kurva. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya agak basic Pak. Cuman kalau misalnya komparasi untuk barang yang dari sisi kuantitinya itu tidak bisa bergerak Pak. Misalnya kayak Bitcoin kan sudah state dia 21 juta koin, ya. Berarti dia nggak mungkin bisa gerak Pak dari sisi kuantiti. Atau ya mostly barang collectible item lah. Nah itu gimana Pak dari sisi kurvanya? Terima kasih Pak. Oke, ada yang jelas ya, konsep ini adalah konsep typical goods. Typical goods itu ya barang yang biasa. Kalau barang-barang yang ini satu ya. Ini adalah mewakili seorang konsumen, ya. Seorang konsumen. Oke. Seorang konsumen. Dan ini bukan barang dan ini belum ke supply. Kalau tadi yang Anda sebutkan tuh kalau barangnya sedikit gimana itu udah ke supply. Ini kita belum sama sekali. Kita baru bicara permintaan dan belum tentu hubungan ini ya. Ini saya gambarin lebih. Pada akhirnya ini tuh kan jadi begini. Makanya namanya demand schedule gitu loh. Ini baru demand. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ini apa sih hubungannya? Ini hubungannya itu semua hanya kalau-kalauan. Kalau-kalauan, ini baru kalau-kalauan. Kalau harganya segini, maka kinya segini. Kalau harganya segini, maka kinya segini. Kalau harganya segini, ini semua kalau-kalauan. Mas, ini saya baru bicara kalau-kalauan. Nah, yang bicara Mas barusan itu belum, udah di luar dari itu. Ya.
Jadi saya belum bisa jawab. Jadi berapa ini konsumsi? Nggak tahu, belum. Ini baru schedule pilihan-pilihan yang mungkin terjadi. Dan pada akhirnya berapa yang dikonsumsi itu sangat tergantung dari banyak faktor lain yang ingin saya jelasin. Ya, tergantung dari ada berapa orang konsumennya. Gitu ya. Kemudian baru kita lihat supply-nya gimana. Jadi kalau misalkan Bitcoin supply-nya sedikit, ya nanti ya supply-nya mungkin vertikal, tapi belum saya bahas, belum sampai ke sana. Ya, jadi ini baru schedule, baru opsi-opsi, baru kalau-kalauan. Dan ini konsumen. Nah, kelangkaan barang-barang itu jadi itu kalau kita udah masuk supply. Jadi nanti kita dijelasin kalau udah ada supply-nya ya. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi tuh, ada 2 orang. Pak, saya mau tanya, tadi kan utility itu di fungsinya jadi P pangkat alfa sama let's say Q pangkat alfa sama barang lain pangkat 1 min alfa. Alfa itu sebenarnya menggambarkan apa ya, Pak? Oke, good question. Jadi fungsi ini, ya, fungsi ini. Nah, ketika ditanya, Pak, alfa itu menggambarkan apa? Oke. Alfa itu adalah parameter, kalau secara matematika dulu ya, alfa itu adalah parameter dari fungsi utility. Ya. Yang direkayasa oleh kita, itu aja sebenarnya, oleh ilmuwan, oleh ekonom, oleh matematikawan, agar si hubungannya itu merepresentasikan karakteristik tertentu, gitu loh. Apa tadi karakteristiknya? Ya. Yang pertama, tadi karakteristiknya itu adalah harus increasing in consumption. Jadi artinya kalau konsumsi barangnya bertambah, maka utility-nya harus bertambah. Oke, kalau saya ngasih alfa 0,6, berarti terjadi hubungan itu. Terus syarat yang kedua adalah harus concave, harus begini gambarnya. Nah, kalau gambarnya begini, maka nggak mungkin kita alfanya lebih di atas dari 1. Karena kalau alfanya di atas 1, katakanlah 1,2, maka gambarnya nggak akan cepu kayak gitu, kayak cekung gitu. Justru itu menyalahi prinsip. Gitu loh. Prinsip yang kita observasi di lapangan bahwa orang itu kalau mengkonsumsi barang dia pasti kayak gitu. Jadi si alfa itu menunjukkan pertama dia menunjukkan bahwa hubungannya harus seperti itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan Ade itu adalah kenapa 0,6, kenapa 0,2 kali ya? Oke. Nah, ini nanti itu menunjukkan elasticity of utility to consumption. Jadi kalau misalkan 0,6 itu artinya dia tuh si orang itu cenderung lebih suka ke Q daripada ke Z. Gitu. Dari indikasinya dari mana? Dari kalau misalkan kalau 1% Q-nya naik, maka utility dia akan bertambah 0,6. Gitu loh. Tapi kalau Z-nya kan cuma 0,4 ya enggak? Maka kalau Z-nya naik 1%, maka utility-nya itu yang bertambah 0,4. Jadi menunjukkan preferensi orang ke barang tertentu. Kalau dia lebih besar, maka dia lebih senang barang itu. Itu kira-kira ya, Mbak. Berarti Pak kalau misalnya ada 3 barang, total dari pangkatnya itu harus 1. Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lagi yang lain? Izin Pak mau bertanya. Mungkin maaf kalau misalnya saya sebelumnya ke skip ya Pak. Untuk yang ini Pak, untuk yang substitution effect, yang pertanyaan saya, jadi ini barang yang disubstitusi itu apakah antara Q dan Z saling mensubstitusi satu sama lain atau ada barang lainnya di luar sana yang disubstitusi? Enggak, atau hanya Q dan Z aja. Asumsinya hanya ada 2 barang. Berarti pergeseran EH ini tuh di budget constraint atau di utility ya Pak? Di utility. Di utility-nya. Jadi di utility awal ya. Di utility awal, di utility ini. Oke, tapi motong tetap harus dalam budget constraint ya, area di bawah budget constraint atau gimana? Enggak harus kalau ini. Oh, enggak harus. Karena ini adalah seolah-olah dia menghadapi harga relatif yang berbeda gitu. Jadi sekarang dia ngerasa kalau saya sekarang tiba-tiba harga Q jadi lebih mahal gitu loh. Nah, kemudian dia mengira-ngira kalau misalkan sekarang harganya jadi lebih mahal, kalau seandainya saya tidak ingin merubah kesejahteraan saya gitu ya. Berapa saya harus mengurangi Q menambah Z gitu kira-kira. Tapi jadi mengandai-andai berapa saya harus. Nah, itu pure substitution effect karena dia tidak ada batasan income-nya, tidak dibatasi. Oh, berarti dianggap nggak ada sih. Betul. Mengandai-andai saja. Kalau seandainya harga Q naik, saya kan berarti Q jadi lebih mahal relatif terhadap Z. Jadi kalau gitu saya harus mensubstitusikan gitu. Berapa saya harus mensubstitusikannya?
Tetapi syaratnya saya tetap di utility yang sama. Itu berapa? Nah, itu pure substitution effect. Itu adalah trik ekonom aja untuk supaya bisa mengidentifikasi yang mana substitution effect, yang mana income effect. Karena kalau E0 langsung ke E1 itu ada dua faktor yang yang secara bersamaan itu at work. Income effect juga ada di situ. Oke, kira ya. Oh, berarti ini sebenarnya mau menjelaskan perubahan E0 ke E1, cuman dia ada step-nya. Persis, ya. Jadi ini hanya ingin menjelaskan aja perubahan dari E0 ke E1. Kenapa, Mbak? Ini saya kasih histori sedikit, boleh ya. Jadi, sebelum ada konsep ini, itu ekonom sedunia itu bingung. Kenapa bingung? Karena ada barang-barang yang tidak sesuai dengan law of demand. Namanya itu barang given. Jadi ini yang mendasari. Ini saya sedikit historical background ya, benar-benar punya cukup. Jadi ada barang given, namanya istilahnya barang given. Itu given tuh kayak gini, nulisnya nama orang sebenarnya. Jadi ada barang-barang yang menyalahi law of demand. Jadi kalau harganya naik itu potensinya malah naik juga. Kalau harganya turun potensinya naik. Ini barang apa? Berarti law of demand tuh kacau, jelek, nggak konsisten gitu loh. Artinya law of demand tuh salah. Karena tidak menjelaskan barang ini, gitu loh. Tidak bisa menjelaskan barang-barang seperti ini kok ada. Nah, lalu cuman sudah ada pada saat itu teori yang bilang hubungan antara income dan jumlah barang. Itu. Jadi kalau income itu naik, kemudian ini bukan harga ya, harganya tidak berubah loh. Kalau income-nya naik, fee-nya naik, itu barang itu disebut barang normal. Itu. Kalau income naik, kuantitasnya turun, itu berarti barang inferior. Ada gitu barang inferior? Nah itu mah ada. Banyak. Saya sering mengkonsumsi barang inferior. Indomie inferior. Kalau saya nggak punya duit, saya punya duit, saya kurangi Indomie gitu loh. Ya. Itu barang inferior dan banyak inferior. Itu semua orang tahu bahwa ada inferior. Tapi belum mengaitkan antara inferior dan barang given gitu. Itu berbeda. Kalau barang given itu harga, hubungan harga. Nah, oleh karena itu dibuatlah teori tadi. Jadi barang given itu mungkin terjadi gitu. Kalau dengan konteks tadi. Jadi kalau misalkan awalnya di sini katanya ya. Jadi hanya di sini kan gitu. Nah, lalu harga barang naik gitu. Nah, harga barang naik, kan law of demand bilang, maka dia harus berkurang, berarti harus di sini, di area ini. Gitu. Kalau ada di sini, akhirnya salah berarti. Gitu. Tapi ternyata barang given bisa. Nah, dari sini biar jelas, ternyata mungkin saja si barang itu ada di sini, akhirnya. Oh, ini gambarnya maaf, cek. Jadi akhirnya di sini, kan positif dia. Jadi nolnya di sini, satunya di sini. Nah ini barang yang menyalahi hukum permintaan. Kok bisa ya? Nah ini terjadi karena bisa dijelaskan kalau dia pakai konsep yang tadi gitu loh. Jadi sebenarnya substitution effect-nya masih benar secara teori konsisten gitu loh. Ini H-nya benar gitu loh. Jadi turun gitu. Jadi income effect-nya tetap negatif gitu. Income effect-nya negatif, tetapi ininya si hubungan real income effect-nya itu enggak. Jadi ketika dia asalnya di sini, harusnya kalau konsumsinya itu income-nya itu turun, maka turun juga. Ya, jadi dari sini itu. Nah, jadi harusnya ke sini juga. Tapi ini malah ke sini. Income effect-nya. Oke? Nah, income effect-nya. Nah, ini kalau barang yang kalau income-nya turun, konsumsinya naik, berarti itu barang inferior. Gitu loh. Nah, sehingga apa? Sehingga barang given itu terjadi karena barang tersebut sangat inferior banget gitu loh.
Sehingga substitution efeknya itu substitution efeknya itu melebihi. Substitution efeknya kan ini nih. Nah, ini substitution efek. Dari sini ke sini ya. Nah, ini substitution efeknya. Si income efeknya melebihi substitution efek. Sehingga lebih dari cancel out gitu. Lebih dari cancel out. Nah, ini yang pertama kali mengukalnya itu si Higgs. Jadi ini historinya. Jadi konteks ini sebenarnya ada historinya. Supaya mempertegas, mensolidkan law of demand gitu. Nanti law of demand itu kalau kita bisa lihat dari kerangka teori ini masih cukup menjelaskan fenomena yang aneh yang terjadi di realita. Jadi solid lah gitu law of demand. Itu kira-kira ya. Ada lagi nggak? Ya. Very good question ya. Jadi sekalian juga saya jelasin apa itu hubungan antara income dan konsumsi. Jadi ada normal, ada inferior. Jadi ada inferiority ya. Oke. Nah, kalau gitu saya lanjutin. Nah, dari sini maka kita dari sini kita nah ini kan dari sini ini saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang ini dari sini kemudian ke sini. Ini Q, ini Z gitu ya. Ini P. P itu PQ ya. Nah, saya tulis aja PQ ya. Nah, ini kondisinya awalnya gitu ya. Lalu kita dapat Marshallian demand gitu. Ya. Nah, sekarang saya ingin implisitkan bahwa ide itu fungsi dari PQ jelas ya. Fungsi dari PZ juga jelas dan fungsi dari income. Kan? Saya lebih eksplisitkan. Oke. Nah, kita tahu artinya apa? Artinya kalau misalkan hubungan antara Q dan PQ itu dia adalah terwakili dalam gambar ini. Tapi hubungan antara Q dan yang lain itu tentu tidak terwakili dalam ini. Nah, terwakilinya itu melalui pergeseran kurva. Nah, ini contohnya misalkan saya punya contohlah misalkan nih misalkan Pak kalau yang berubah bukan PQ, kalau PZ gimana? Kan kalau yang berubah PZ, misalkan ya, ini yang berubah PZ, itu kan berarti yang berubah jadi begini kan? Nah, kayak gini itu yang berubah PZ. Ini enggak, kalau bisa ini warnanya kuning ya. Berarti PZ-nya naik, PZ-nya lebih murah gitu ya. Berarti dia Z-nya lebih murah, maka dia biasanya akan geser. Pak, kalau misalkan income-nya yang naik, misalkan income-nya naik nih, ya. Dia ke sini, maka dia juga. Nah, ini saya tulis ya, ini QD, PQ, PZ, Y1, karena Y-nya berubah. Kalau ini ide PQ, PZ-nya yang berubah, Y-nya enggak. Jadi maksud saya adalah kurva permintaan ini itu selain itu juga bisa bergeser-geser, gitu. Bisa bergeser-geser. Bergeser karena faktor-faktor di luar harga barang itu. Dan dua faktor penting itu adalah income dan harga barang lain, gitu loh. Ya, bergeser-geser. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, ini itu adalah mewakili individu. Sehingga si kurva permintaan yang ini pun itu adalah kurva permintaan individu. Kurva permintaan individu. Ya. Sementara di awal kuliah saya menggambarkan kondisi di pasar. Dan pasar itu tentu bukan hanya satu individu. Gitu. Ya. Maka
Pasar itu adalah penjumlahan dari individu-individu. Maka kalau seandainya, misalkan kalau seandainya ada 1000 individu, maka kita tambah-tambahin si kurva ini. Jadi nanti saya hapus saja. Nah, ini individu A, si A, gitu ya. Lalu ada si B di sini, ada si C di situ seterusnya. Di sini, ini si A, ini si B, ini si C, dan seterusnya. Ini nanti kita tambah-tambahin. Jadi kalau harganya segini, si A, ini saya tarik garis sini ya. Kalau harganya segini, si A minta segini. Si B minta segini. Si C minta segini. Dan seterusnya. Ya. Sehingga saya bisa menggambar apa yang disebut dengan market demand. Ini key-nya huruf besar sekarang. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Masih kelihatan ya. Nah, ya. Oke. Ya. Jadi ini saya tambah-tambahin sampai 1000 gitu misalnya. Ini jadi key besar. Tapi ininya sama. Jadi kalau ini unitnya misalkan puluhan, ini unitnya udah ribuan. Ya. Nah, ini yang disebut dengan market demand. Nah, ini kita udah masuk pasar nih. Ini yang disebut market demand. Jadi market demand itu adalah agregasi atau penambah-nambahan dari individual demand. Semua Marshallian demand ini itu digabung-gabung menjadi market demand. Nah, inilah nanti yang akan kita temukan dengan supply. Yang akan kita bukan dengan supply. Jadi sampai sejauh ini penjelasannya. Kita belum tuh sampai kepada, jadi berapa Pak yang terjadi di pasar? Belum. Ini masih kalau-kalauan. Kalau. Karena, nah sementara data yang kita kumpulkan di pasar itu adalah data transaksi. Jadi data Bitcoin, sekarang ada berapa Bitcoin yang dijual belikan? Ada harga berapa? Itu adalah data transaksi, itu adalah data equilibrium. Belum tergambar di sini karena kita hanya baru satu side story. Ya, satu side story. Sementara equilibrium menentukan 2 side story. Oke? Nah, ini baru marketing. Jadi ini masih, walaupun begini, ini masih kalau-kalauan. Masih kalau-kalauan. Oke? Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke another side of the story. Another side of the story itu adalah supply side. Ini baru demand side of the story. Ya. Cuman mungkin sebelum masuk juga saya bisa jelasin bahwa si slope dari kurva market demand ini kan elastisitas itu juga tergantung dari slope masing-masing individunya. Jadi si market demand ini slope-nya yang mewakili representasi dari individu-individu. Ya. Nah, yang jelas individu ini kan bisa bervariasi, utility-nya bisa berbeda-beda. Alfanya ada yang 0,4, ada alfanya yang 0,2, alfanya ada yang 0,7 gitu ya. Itu bisa berbeda-beda. Tapi still hubungannya adalah seperti ini. Nah, nanti kita bisa melakukan analisis dampak-dampak dari berbagai faktor yang bisa mempengaruhi pasar sampai ke individunya seperti apa, itu kita bisa telusuri. Oke. Nah, another side of the story. Another side of the story adalah supply side. Oke, supply side. Nah, kalau supply side, maka kita harus melihat dari kacamata firm, produsen. Nah, produsen tugasnya apa? Memproduksi barang.
production. Supply side itu semua story-nya tentang production. Nah, kalau di utility tadi ada utility function, di production itu ada yang disebut dengan production function. Nah, production function. Ini production function itu fungsi yang menghubungkan antara jumlah barang yang disupply, katakanlah X, ini X aja ya. X itu jumlah barang yang diproduksi, fungsi dari inputnya, ini output, kemudian fungsi dari inputnya. Oke. Input. Nah, input itu ya bisa macam-macam. Ya. Yang jelas, secara konsep ekonomi itu input itu dibagi dua. Ada input primer, ada input sekunder. Ya, input primer itu adalah input yang tidak habis sekali pakai proses produksi. Misalkan apa? Labor, mesin-mesin. Sementara input sekunder adalah input yang habis satu kali pakai, misalkan bahan baku, energi, BBM dan lain. Input sekunder. Nah, kita asumsikan input kita primer aja. Jadi kalau input kita primer, maka X itu fungsi dari dua input yang paling penting, yaitu kapital dan labor. Biasanya direpresentasikan oleh dua ini. Kapital itu adalah mesin-mesin, labor itu jumlah tenaga kerja. Ini jumlah mesin-mesin, ini jumlah tenaga kerja. Nah, ini fungsi produksi. Nah, hubungannya juga mirip dengan utility. Ya. Hubungannya mirip dengan utility, yaitu dia harus positif hubungannya, ya. Dan juga harus ada yang disebut dengan marginal diminishing return. Atau law of diminishing return. Law of diminishing return itu sama. Ini kalau kita punya L di sini, kemudian kita punya X, maka dia kayak gitu. Ya, sehingga fungsi yang tadi mirip itu bisa masih berlaku. Misalkan ini biasanya ya alpha, ini beta. Ya. Cuman sekarang si alpha dan betanya itu beda dengan utility. Jadi alpha dan betanya itu tidak harus satu. Gitu. Tetapi alpha atau beta biasanya ya, ini si alfanya antara 0 dan 1, betanya antara 0 dan 1, tapi tidak ada batasan berapa alfa plus betanya. Berapa alfa plus betanya. Oke. Nah, diminishing marginal return itu seperti ini. Jadi kalau kita nambah ini katakanlah X, L, dan K tertentu, 0. Jadi kalau nambah 1, tambahan X-nya segini, kalau di sini, tapi kalau di sini, itu nambah yang sama, itu tambahan X-nya cuma kecil. Ya, itu law of diminishing return. Nah, fungsi produksi itu ada karakteristiknya. Ada beberapa karakteristik fungsi produksi yang penting yang harus Anda pahami. Tentu karakteristik pertama tadi hubungan ya. Hubungannya itu adalah harus increasing in input sama berlakunya law of diminishing return. Itu dua. Satu karakteristik pertama ya. Jadi itu increasing in input, kemudian berlaku law of diminishing return. Oke. Lalu kemudian fungsi produksi itu juga mempunyai beberapa karakteristik, bukan kriteria hubungan, tapi karakteristik. Karakteristik yang pertama itu adalah yang disebut dengan return to scale. Teman-teman harus tahu. Return to scale. Ya. Return to scale itu menghubungkan
seperti ini. Gitu. Kalau saya naikin, misalkan ini K0, gitu ya. Atau gini, kalau saya tulis seperti ini, T kali K, T kali L, gitu ya. Jadi si kapitalnya saya kalikan T, kemudian si L-nya juga saya kalikan T, gitu ya. Itu X-nya jadi berapa? Jadi bagaimana? Ini. Gitu ya. Nah, ini si X-nya bisa berubah sebesar T pangkat K kali X. Nah, kalau K-nya itu 1, maka dia disebut dengan constant return to scale istilahnya. Constant return to scale. Kalau K-nya itu lebih besar dari 1, maka disebut increasing return to scale. Ya. Sebaliknya, kalau K-nya itu kurang dari 1, maka dia disebut decreasing return to scale. Ya. Jadi constant return to scale itu artinya apa? Kalau saya naikin T dan K-nya sama-sama 20%, maka karena K-nya 1, maka outputnya juga akan naik 20%. Tapi kalau misalkan karena K-nya kurang dari 1, katakanlah dia 0,8, tentu dia dipangkatin 0,8, sehingga bisa jadi dia decreasing return to scale. Ya. Kalau K-nya lebih besar dari 1, maka dia increasing return to scale. Gitu. Nah, ini parameter yang pertama. Dan karakteristik yang pertama dari si konsumen. Jadi dia mempunyai return to scale. Nah, yang terakhir yang juga penting itu ada yang disebut dengan elasticity of substitution. Elasticity of substitution. Elasticity of substitution nanti saya jelasin seperti apa persisnya. Cuman yang jelas, elasticity of substitution itu menunjukkan seberapa gampang si perusahaan itu mau mensubstitusi antar inputnya. Jadi kalau ada faktor-faktor yang terjadi, misalkan buruhnya rewel, saya ya udah ganti aja buruhnya dengan mesin. Nah, seberapa gampang si produsen itu melakukan itu biasanya diukur dengan indikator yang namanya elasticity of substitution. Nanti saya jelasin seperti apa persisnya. Nanti saya jelasin apa seperti itu. Tapi intinya itu bagaimana dia men-switch antara input. Oke, karena udah jam 9.30, break dulu ya. Iya, betul, Prof. Kita Oke, terlebih dahulu. Sampai setengah jam lagi ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih Prof. Arief atas pemaparannya untuk sesi pertama ini. Kita break terlebih dahulu, Bapak Ibu, 30 menit. Sesi akan kita lanjutkan di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersilakan. Oke. Ya.